Tokoh pendidikan asal Yogyakarta yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 ini, terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Beliau berasal dan keluarga bangsawan yang hidup di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Nama Ki Hadjar Dewantara didapatnya berdasarkan hitungan tahun Caka saat RM Soewardi Suryaningrat genap berusia 40 tahun. Sejak itu, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik dan hatinya. Ki Hadjar Dewantara memulai karirnya sebagai wartawan di beberapa surat kabar, seperti Sedio Tomo, Mid dan Java, The Express, Poetoesan Hindia, KOM Moeda, Cahaya Timoer, dan Poesara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Bersama-sama dengan Setiabudi dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Landische Partij, IP. Mereka kemudian melanjutkan perjuangan di bidang politik dengan mendirikan Komite Bumiputra pada November 1913. Komite itu sendiri merupakan komite tandingan dan komite perayaan 100 tahun kemerdekaan bangsa Belanda. Komite Bumiputra itu melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dan penjajahan Perancis dengan menanik uang dan rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Ki Hadjar Dewantara tidak setuju dengan perayaan tersebut, maka ia mengkritik lewat tulisan berjudul ILSIKENS Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan EN voor allen maar ook allen voor één, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Artikel berisi kritikan pedas itu antara lain berbunyi, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikit pun. Artikel itu membuat marah penguasa kolonial. Akibatnya, ketiga pemimpin Landische Partij itu ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Setelah diasingkan oleh Belanda tidak membuat jera Ki Hadjar Dewantara. Pada 3 Juli 1922, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, National Onderwijs Institute Taman Siswa, yang bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan metode dan konsep pendidikan nasional, yaitu konsep Among System, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sekarang, lambang Tutwuri Handayani bisa dilihat pada label pakaian murid sekolah sebagai penghargaan terhadap penjuangan Ki Hadjar Dewantara di bidang pendidikan, setelah era kemerdekaan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. 2 tahun sebelum meninggal, pada Rabu, 19 Desember 1956 beliau juga mendapatkan gelar Doktor Kehormatan, Dr. Honoris Causa, dan UGM, Universitas Gadjah Mada. Ki Hadjar Dewantara wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Wijayabrata, Yogyakarta. Pemerintah memberikan Ki Hadjar Dewantara gelar pahlawan berdasarkan SK Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959. Perlu diketahui, untuk mengenang dan menghargai jasa-jasanya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dia juga dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan Nasional.